Hari ini pemerintah kembali mengevaluasi level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di seluruh provinsi. Akankah pembatasan di kawasan aglomerasi Jabodetabek kembali diperketat dan naik jadi level 3? Hari ini, penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di seluruh Indonesia kembali dievaluasi. Dari data terakhir per 30 Januari kemarin, DKI Jakarta kembali menjadi penyumbang kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Untuk pertama kalinya sejak 22 Agustus 2021, Indonesia kembali mencatat kasus COVID-19 di kisaran 12.000 orang dalam sehari. Sekitar setengahnya atau 6.613 kasus disumbangkan oleh DKI Jakarta. Dan ini menjadi kasus harian ibu kota yang tertinggi sejak 24 Juli 2021 lalu. Di bawahnya ada Jawa Barat yang menyumbang sekitar 2.584 kasus. Angka kasus aktif juga kini bahkan telah menembus 61.718 kasus. Ini menjadi bukti bahwa penularan COVID-19 varian Omikron di ibu kota dan sekitarnya kian merajalela. Per 30 Januari 2022, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat ada 2.892 kasus Omikron yang ditemukan di ibu kota. 1.311 atau 45% diantaranya adalah kasus penularan lokal, sementara sisanya adalah pelaku perjalanan luar negeri. Kedepan, penularan lokal Omikron yang jauh lebih menular daripada varian sebelumnya dipastikan bakal mendominasi. Tingginya kasus Omikron di ibu kota juga kian mendesak keterisian rumah sakit. Per 30 Januari tingkat keterisian rumah sakit di Jakarta sudah meningkat menjadi 56%. Keterisian ruang rawat intensif atau ICU juga naik jadi 19%. Padahal, ini belum lagi mencapai puncak kasus Omikron seperti diprediksi pemerintah bakal terjadi di bulan Februari hingga awal Maret. Untuk menekan transmisi lokal, Pemprov DKI Jakarta pun akan memperketat pengawasan di sejumlah sektor. Kasus lokalnya meningkat, sudah mencapai 1.152 atau 45,6%. Ini sebentar lagi terbalik ini, tadinya kasus importnya yang besar, sekarang yang lokal. Nah, untuk itu berarti di antara kita dengan sesama kita itu harus hati-hati ya. Pasar, restoran, mal, hotel, pabrik maupun perkantoran dan lain-lain yang melanggar kami akan beri sanksi. Aparat kami akan terus mengawasi. Satgas tiap unit kami minta dioptimalkan kembali. Sementara itu di Jawa Barat, meski sebagian wilayahnya menjadi daerah penyokong ibu kota di wilayah aglomerasi Jabodetabek, Gubernur Ridwan Kamil mengklaim angka keterisian rumah sakit belum banyak berubah. Segala persiapan pun dilakukan untuk menghadapi momen lonjakan kasus. COVID lagi naik, tapi bor tidak banyak perubahan. Mengindikasikan yang kena COVID itu adalah rata-rata OTG, ya. Sehingga kita melihat inilah tipe Omikron, jangan terlalu khawatir, tapi tetap waspada. Ya, waspada dengan prokes, tapi kita monitor fatalitasnya. Epidemiolog menduga rendahnya jumlah tes membuat angka kasus yang saat ini ditemukan bisa jadi jauh di bawah angka penularan sebenarnya. Demi menekan efek Omikron agar tak membuat sistem kesehatan kewalahan, pembatasan harus segera diperketat. Kan tidaklah mesti ketika misalnya 5% menjadi lockdown, tidak. Tapi PPKM-nya harus betul-betul ketat, ya. Tidak mesti menjadi PPKM darurat, tapi sangat ketat dan sebagaimana di sini pun tes positivity rate sudah 20-30% ya tidak ada lockdown, tapi yang namanya upaya mencegah sejak awal sudah dilakukan dengan peniadaan PTM, WFH lebih mendekati 100%, nggak bisa menunggu sampai tes positivity rate-nya naik tinggi. Kita harus belajar di negara lain. Pemerintah sebelumnya sudah pernah memberi sinyal bahwa ibu kota Jakarta beserta wilayah aglomerasinya atau Jabodetabek bisa berpotensi naik level PPKM menjadi level 3. Pasalnya, meski angka kematian masih cukup rendah, setengah dari kasus COVID-19 harian di Indonesia disumbang oleh Jakarta dan sekitarnya. Tim Liputan, Kompas TV.